Pernah nggak sih kamu heran lihat orang-orang tua kita dulu, khususnya orang Jawa? Hidupnya sederhana, pendidikannya mungkin biasa saja, tapi kok ya rezekinya selalu terasa cukup, stabil, bahkan seringkali berlebih. Saya pribadi sering penasaran, kenapa mereka bisa hidup dengan begitu tenang dan damai? Padahal, kalau dilihat dari luar, kehidupan mereka tampak biasa saja. Semakin saya coba cari tahu dan pelajari, ternyata rahasianya bukan cuma soal bekerja keras dari pagi sampai malam. Mereka punya cara tersendiri dalam memandang dan mengatur rezeki. Sebuah cara yang sangat halus, sangat sederhana, tapi luar biasa ampuh dalam menjaga kehidupan tetap selaras dan harmonis. Hari ini, kita akan coba membuka kembali pola lama ini. Sebuah kearifan kuno yang menurut saya masih sangat relevan. Bahkan, untuk keuangan modern kita saat ini. Video ini bukan untuk menggurui. Sama sekali bukan. Anggap saja ini sebagai obrolan santai, yang mungkin bisa jadi ilham kecil untuk perjalanan finansialmu. Orang Jawa punya sebuah falsafah yang indah. Mereka bilang, rezeki itu seperti air. Ia mengalir, mencari jalannya sendiri. Dan tugas kita adalah memastikan alirannya lancar dan tidak bocor. Falsafah pertama yang paling terkenal adalah alon-alon waton kelakon. Pelan-pelan saja, yang penting sampai tujuan. Di Jawa, rezeki itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Ini bukan soal sprint, tapi maraton. Saya pernah ngobrol santai dengan seorang kakek di sebuah desa di Jawa Tengah. Beliau sambil tersenyum bilang begini, "Le, rezeki itu ora usah dikejar sampai ngos-ngosan, yang penting dijaga jangan sampai bocor." Kalimat itu sederhana, tapi dalam banget maknanya. Pelajarannya, dalam keuangan personal, seringkali yang membuat kita gagal atau merasa kekurangan, bukan karena pemasukan kita yang kecil, tapi karena banyaknya kebocoran kecil yang sering kita anggap sepele. Jajan kopi kekinian setiap hari, langganan aplikasi yang jarang dipakai, beli baju karena lagi diskon, padahal lemari sudah penuh, atau beli gadget baru karena FOMO, takut ketinggalan zaman. Kebocoran-kebocoran inilah yang tanpa sadar menggerogoti kantong kita. Jadi, kuncinya bukan cuma menambah keran pemasukan, tapi juga menambal lubang-lubang pengeluaran. Selanjutnya, ada prinsip yang luar biasa praktis. Ditata dulu sebelum dibelanjakan. Orang Jawa zaman dulu, begitu menerima hasil panen atau upah, tidak langsung dihabiskan. Mereka akan memetakan dan membaginya terlebih dahulu. Ini untuk makan sehari-hari, ini untuk kebutuhan rumah tangga seperti sabun dan minyak. Ini bagian untuk ditabung, dan yang paling penting, ini bagian untuk sedekah atau membantu sesama. Semua sudah ada posnya masing-masing. Ini bukan soal pelit, sama sekali bukan. Tapi mereka memahami satu hal yang fundamental. Uang yang tidak diberi tempat, akan pergi ke tempat yang tidak perlu. Ketika uang tidak punya tujuan yang jelas, ia akan mudah terbawa arus keinginan sesaat. Penjelasan sederhananya begini, dan ini bisa langsung kita praktekkan. Begitu terima gaji atau penghasilan, langsung bagi ke dalam beberapa amplop atau rekening terpisah. Pertama, untuk kebutuhan hidup pokok. Kedua, untuk tabungan atau investasi. Ketiga, siapkan dana darurat. Ini penting banget. Dan keempat, sisihkan untuk amal atau kebaikan. Itu saja. 4 pos sederhana. Tidak perlu rumit. Dan ajaibnya, begitu uang ditata dan diberi rumahnya masing-masing, rezeki itu rasanya jadi lebih longgar. Karena kita tahu persis kemana setiap rupiah kita pergi. Kita jadi lebih tenang. Prinsip ketiga adalah kewaspadaan alami. Orang Jawa bilang, rezeki itu kadang datang sambil membawa ujian. Ini adalah pengingat untuk tidak terlena. Saya pernah melihat sendiri seorang pedagang kue keliling yang penghasilannya naik drastis saat momen lebaran. Tapi dia selalu bilang ke saya, "Mas, iki dudu rezeki saktenane. Iki lagi ujian. Uang rame ojo didadeke alasan kanggo seneng-seneng." Artinya, ini bukan rezeki yang sesungguhnya, ini sedang diuji. Uang yang datang banyak, jangan dijadikan alasan untuk foya-foya. Pesan moralnya kuat sekali. Ketika penghasilan kita naik, jangan biarkan gaya hidup kita ikut naik secara drastis. Nafsu itu pintar menipu, membisikkan kita untuk membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan, hanya untuk memuaskan ego atau gengsi. Orang Jawa mengajarkan untuk tetap membumi, nikmati peningkatannya, syukuri, tapi jangan lupa daratan. Tetap waspada, dan kelola bonus atau rezeki nomplok itu dengan bijak. Mungkin dengan menambah porsi tabungan,
atau investasi. Dan yang terakhir, ini adalah bagian yang paling menyentuh hati saya. Orang Jawa percaya, rezeki itu bukan hanya uang. Ada sebuah konsep yang namanya guyub dan sambung rasa. Di Jawa, hubungan baik dengan tetangga, saudara, dan teman adalah bagian tak terpisahkan dari rezeki itu sendiri. Ikut gotong royong membersihkan desa, membantu tetangga yang sedang hajatan, menjenguk yang sakit, ikut kerja bakti, semua itu dipercaya membuka jalan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Orang tua dulu punya keyakinan kuat. Sopo sing dandani uripan wong liyo, urip diu bakal didandani Gusti. Siapa yang memperbaiki kehidupan orang lain, maka hidupnya sendiri akan diperbaiki oleh Tuhan. Maknanya, bangunlah hubungan, bukan hanya saldo rekening. Di dunia modern, kita seringkali terlalu fokus pada networking untuk kepentingan bisnis. Tapi kearifan ini mengajarkan kita untuk membangun sambung hati, koneksi tulus tanpa pamrih. Karena seringkali, banyak peluang, pertolongan, dan rezeki datang bukan dari kepintaran kita, tapi dari kebaikan dan hubungan tulus yang kita tanam pada sesama. Jadi, teman-teman, 4 prinsip sederhana, ini alon-alon, waton klakon. Ditata sebelum dibelanjakan, waspada saat rezeki datang. Dan rezeki, bukan hanya uang adalah warisan berharga yang bisa kita adopsi. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk membawa ketenangan dan kearifan masa lalu ke dalam kehidupan finansial kita yang modern. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberi sedikit perspektif baru. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.